Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu orang yang mudah marah? Tidak masalah. Marah adalah emosi manusiawi yang wajar dan dapat dialami oleh siapa saja. Marah dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti rasa tidak puas, kecewa, atau tersinggung. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, amarah dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Marah dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, seperti berkata kasar, melakukan kekerasan, atau bahkan menyakiti diri sendiri. Marah juga dapat merusak hubungan dengan orang lain, baik keluarga, teman, maupun rekan kerja. Agama Islam mengajarkan berbagai cara untuk meredam amarah. Cara-cara ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengendalikan amarah dan mencegahnya agar tidak menimbulkan masalah. Saat marah, kita akan merasa jantung berdebar dan bernapas lebih cepat. Bila marah tingkat tinggi, akan terjadi ketegangan di bahu atau bahkan hingga mengepalkan tangan. Jika Anda mengalaminya, Anda sebaiknya segera mengendalikan diri agar tidak berlanjut. Menahan marah itu memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Karenanya, Nabi mengumpamakan orang yang dapat mengendalikan kemarahan dan emosinya sebagai orang yang terkuat. Berikut ini adalah 5 cara untuk meredam amarah yang sedang dialami. Cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk meredam amarah adalah dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz adalah kalimat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Setan adalah penyebab utama munculnya amarah. Oleh karena itu, dengan membaca ta'awuz, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan tersebut, sehingga amarah kita dapat dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada kalimat kalau diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan cara yang kedua untuk meredam amarah adalah dengan mengambil air wudhu. Air wudhu dapat membersihkan hadas dan menghilangkan najis dari tubuh kita. Selain itu, wudhu juga dapat membantu kita untuk menenangkan hati dan pikiran. Pada umumnya, saat kita marah, kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Wudhu dapat membantu kita untuk berpikir jernih dan mengendalikan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Maka kalau kalian marah, berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara cara yang ketiga adalah beristighfarlah. Jika seseorang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka cara meredamnya dengan duduk. Namun jika marah dalam keadaan duduk, maka berusaha untuk tiduran atau berbaring sambil membaca istighfar. Cerminan dari iblis yaitu sifat buruk dari setannya atau sifat yang tercela. Dengan mengucapkan istighfar, maka akan terjauh dari godaan-godaan setan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Dengan membaca istighfar, maka seseorang berarti tidak lupa akan Tuhannya dan seseorang sadar akan kesalahan atau kelalaian yang dibuatnya. Jika membaca istighfar membuat hati tenang, maka istighfar juga dapat membersihkan hati dari hal-hal yang buruk yang datang dari luar maupun dari dalam jiwa. Sementara cara yang keempat yaitu dengan cara berdiam. Diam merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara
untuk mengantisipasi munculnya luapan amarah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena yang namanya marah itu jika keluar, bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang marah keluar kata-kata kufur, ada yang marah keluar kalimat mencaci maki, ada yang marah keluar kalimat laknat, ada yang marah keluar kalimat cerai, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur kalau seseorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah. Hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk meredam amarah adalah dengan cara pergi sementara, meninggalkan lawan berdebat tersebut. Pergi dari situasi yang sedang tegangan tinggi terkadang menjadi pilihan terbaik, sebab jika terus-terusan berdebat dan bertengkar, ditakutkan akan keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru akan semakin menambah parah situasi. Maka dianjurkan untuk pergi sementara sampai rasa amarah yang ada di dalam diri mereda dan bisa berpikir secara jernih dan lebih tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memang tidak bisa dipungkiri bagi setiap orang, menahan atau meredam amarah tidaklah semudah yang dibayangkan atau semudah membalikkan telapak tangan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan amarah selalu hadir dalam diri kita sebagai manusia. Namun, sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk memahami dan mengendalikan perasaan tersebut, mengingat Allah berbicara dengan bijak, memaafkan kesalahan orang lain, serta melakukan sholat dapat menjadi solusi dalam meredam amarah. Semoga kita semua bisa mempraktekkan dan menjadi umat yang selalu penuh kebaikan dan kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.